Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 11. Ziko masih menunjuk layar televisi. Dia melihat adiknya bersanding di pelaminan dan ada sosok istrinya yang begitu sangat cantik. Di samping Zira duduk wanita parubaya yang tidak lain adalah mamanya. Ziko merasa heran karena tidak ada sosok papanya di sana. Seharusnya yang duduk di sebelah mamanya adalah papanya, tapi kenapa Zira? Ziko terus menunjuk ke arah layar televisi sembari menunjuk dirinya. Dia menangis menunjuk keluarganya. "Kamu kenapa?" tanya perawat wanita. "Itu keluargaku." Ziko hanya bisa berbicara dalam hatinya. "Ayo makan. Waktu makan sebentar lagi habis," ujar perawat wanita. Tapi Ziko tidak mau pergi dari depan televisi. Dia menangis tak kala wajah istrinya disorot cukup sangat dekat. Mengelus televisi membayangkan mengelus langsung pipi Zira. Hal itu diperhatikan perawat wanita. "Apa kamu kenal dengan mereka?" tanya perawat. Ziko menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Saya akan mengatakan ini ke kepala rumah sakit." Perawat itu berlari kecil menuju kantor tempat kepala rumah sakit berada. Pintu ruangan diketuk. "Silakan masuk," titah seseorang dari dalam ruangan. Perawat masuk ke dalam ruangan. Di kursi ada seorang pria parubaya. "Ada apa?" tanya pria itu. "Dok, pasien dengan nomor 0115 sepertinya tidak gila," ujarnya. Rumah sakit tidak menyebutkan nama pasien, tapi mereka memberi nomor untuk memudahkan mereka mengingat pasiennya. Pria parubaya itu membuka sebuah buku di dalamnya. Ada keterangan kapan pasien masuk beserta foto, dan keterangan lain yang didapat pihak rumah sakit. "Apa kamu yakin?" tanya pria itu setelah melihat foto Ziko dan keterangan yang tertera di situ beserta pihak yang mengantar pasiennya. "Yakin dok, tadi ada sebuah siaran di televisi menayangkan pesta pernikahan. Pasien nomor 0115 menangis ketika melihat wajah-wajah yang ada di layar televisi. Dan saya juga menanyakan apa dia kenal dengan wajah yang ada di layar televisi." Pasien itu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Pria parubaya itu mengerutkan dahinya, seperti memikirkan sesuatu. "Bawa pasien itu ke sini," titahnya. "Baik dok." Perawat itu bergegas meninggalkan ruangan itu. "Kamu ikut saya. Dokter telah mendengarkan cerita saya," ujarnya. Ziko dan perawat itu bergegas menuju ruangan kepala rumah sakit, yang merupakan dokter spesialis kejiwaan. Ziko duduk di kursi yang ada di depan dokter. Pria parubaya itu memperhatikan Ziko dengan sangat lekat. "Jika kamu tidak gila, pasti kamu paham dengan yang saya ucapkan," ujar dokter. "Dari mana asal kamu dan siapa nama kamu?" tanya dokter itu. Ziko melihat sekeliling ruangan itu, tepatnya di atas meja sang dokter. Dia mengambil kertas dan menuliskan namanya. "Ziko Putra Raharsyah, berasal dari kota X," baca dokter itu. Ziko menganggukkan kepalanya. "Itu tidak menjelaskan apapun. Bawa dia kembali ke kamarnya," titah dokter itu. "Tapi dok," dia hanya sedang mengarang. Dokter itu menggerakkan tangannya mengusir perawat itu dan Ziko. Ziko teriak ketika perawat pria menariknya keluar dari ruangan itu. Perawat wanita tidak mengerti dengan jalan pikiran dokter itu. Tapi dia tidak bisa membantah karena dia hanya anak baru yang dengan gampang akan dipecat jika menentang keputusan penanggung jawab rumah sakit itu. "Tidak mungkin aku melepaskan pasien itu. Pemerintah membayar lebih untuk semua pasien. Dan aku tidak ingin pasienku keluar. Memang aku akui kalau dia tidak gila. Tapi untuk uang, apapun akan aku lakukan dengan membuatnya bertahan selamanya di rumah sakit ini," gumam dokter. Ziko yang sedang berada di kamarnya hanya bisa teriak. Tidak bisa melakukan pembelaan. Dia tidak seperti Ziko yang dulu. Dia lemah tak berdaya. Perawat mencari di salah satu website tentang nama yang disebutkan pasiennya. Dia mengetik nama Ziko di kolom pencarian, yang muncul tragedi pesawat yang jatuh. "Apa ini dia?" gumamnya dan membaca semuanya. "Satu nyawa tidak ditemukan. Apa dia pria yang tidak ditemukan?" gumamnya dan mencari silsilah keluarga Raharsyah. Dia dapat melihat sosok Ziko yang dulu, pria dengan postur tubuh yang tinggi, bahkan dianggap sempurna. Ziko terlihat sangat tampan di foto itu. "Aku harus menyelidiki nanti malam," gumam perawat itu. Menik masih kecewa dengan sikap suaminya, tapi Kevin merayu istrinya dengan memeluk Menik ketika sedang membereskan makanan di meja makan.
mengecup punggung belakang istrinya sampai meninggalkan rasa geli di sana. "Cukup!" Menik menepis tangan suaminya dan berlalu. "Sayang, jangan marah lagi." Kevin mengikuti istrinya ke kamar. "Aku kecewa dengan kamu," serunya marah. "Lupakan soal kemarin. Aku tidak ingin kita mengungkit yang telah lalu," ujar Kevin masih merayu istrinya. "Mana mungkin aku melupakan ucapan kamu semalam." Suara pintu terdengar diketuk. "Itu Bima. Urusan kita belum selesai," seru Menik sembari membuka pintu kamarnya. "Kakak belum siap." Bima melihat penampilan kakaknya belum mengenakan pakaian bagus. "10 menit kakak siap," ujarnya dan berlari ke kamar Cinta menyiapkan putri cantiknya. Cinta tidak mengenakan seragam yang sama dengannya, tapi dia mengganti dengan dress yang tidak kalah cantik dari kebaya yang hilang entah kemana. Menik ke kamarnya dan meletakkan Cinta di atas kasurnya. Kevin telah mengenakan kemeja batik, dan dia mulai merias dirinya dengan berdandan yang cantik. Zira dan keluarganya diundang Menik sebagai rombongan mempelai pria. Mereka menunggu keluarga Kevin di rumah Zira. Jessie turun dari taksi. "Jessie, sama siapa kamu di sini?" tanya Bima. "Sendiri, Kak," sahutnya. "Mama mana?" tanya Kevin yang baru saja berada di ruang tamu. "Mama kurang enak badan," sahutnya. Tidak berapa lama Menik keluar dari kamarnya bersama dengan Cinta. "Kakak cantik banget," puji Jessie. "Kamu juga cantik," puji Menik balik. Jessie menghampiri keponakannya yang cantik. "Cinta cantik banget," pujinya dan menggendong. Kevin dan keluarganya mulai berangkat ke tempat acara. Keluarga Kevin berada dalam satu mobil. Zira bersama dengan Nyonya Amel dan ketiga anaknya, sedangkan Zelin bersama Koko di mobil yang berbeda. Di hotel, pelangi telah dirias dengan menggunakan jasa makeup artis. Dia terlihat sangat cantik. Tidak ada saudara mereka pada momen itu, hanya kerabat dan teman-teman langit yang bertindak sebagai keluarga mempelai wanita. Keluarga Kevin disambut oleh keluarga wanita. Kedua keluarga saling duduk berhadapan. Host mulai memandu acara, dan tiba bagi pelangi untuk masuk ke dalam ruangan itu. Zelin dan Koko tidak tahu siapa yang dilamar Bima. Mereka hanya diajak Zira untuk ikut memeriahkan acara lamaran itu. Betapa kaget keduanya ketika mereka melihat langit keluar dengan adiknya pelangi. Pasangan pengantin itu saling melirik satu sama lain. Pelangi duduk di depan Bima, dan di sebelahnya langit. Pria itu memperhatikan keluarga Bima, dan dia melihat satu wanita yang sangat dicintainya. Langit dan Zelin saling menatap, dan itu diperhatikan Koko. Host mulai memandu acara dimulai dari pihak keluarga pria, di mana Kevin mengutarakan niat dan maksud tujuannya ke pihak keluarga perempuan. Setelah Kevin selesai dengan kalimatnya, dilanjutkan dengan Bima. "Saya Kuku Bima dari hati yang paling dalam. Saya ingin mempersunting kamu menjadi istri saya," ujar Bima. Mikrofon berpindah ke Pelangi. "Dari hati yang paling dalam saya menerima," sahut Pelangi malu-malu. Dan acara dilanjut dengan penyerahan seserahan dari keluarga pria dan bertukar cincin. Rangkaian acara telah selesai dan dilanjut dengan acara penutup. Pihak keluarga mulai menikmati makanan yang telah disiapkan pihak hotel. Langit memperhatikan Zelin yang hanya duduk tanpa berani beranjak dari tempat duduknya. Koko masih duduk di sebelah istrinya. Dia tidak akan mau datang jika tahu Pelangi yang dilamar. Dengan kata lain, ada sosok Langit di situ yang membuatnya cemburu. Ketiga anak Zira berlari ke sana kemari bersama dengan Cinta. "Zelin, lihat Triple Z," tanya Zira. "Ada di sana, Kak," sahutnya melihat di tangan Zira ada piring. "Biar aku menyuapi mereka," ujar Zelin dan beranjak dari situ, mengambil alih piring yang dipegang Zira ke tangannya. "Kamu tidak makan?" tanya Nyonya Amel ke menantunya. "Iya, Mah." Koko beranjak dari kursinya dan mengambil makanan untuknya. Tatapannya tetap mengarah ke langit. Pria itu terlihat asik mengobrol dengan rekan-rekannya. Zelin masih menyuapi Rizaira. "Nanti Mama marah loh," ujarnya sembari mengejar keponakannya yang cowok. Tapi dia berhenti ketika ada sosok Langit tepat di depannya. "Permisi." Zelin menghindar, tapi Langit menghadang langkahnya. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan kamu dan dia." Langit mengulurkan tangannya ke arah Zelin. "Terima kasih," sahut Zelin tanpa menyambut uluran tangan itu. Dia melangkah dan lagi-lagi Langit menghadang langkahnya. "Kamu semakin cantik, Zelin," ujar Langit. Pipi Zelin tiba-tiba bersemu merah. "Biarkan aku lewat." Zelin merapatkan giginya. "Izinkan aku melihat wajah kamu lebih lama," ujar Langit. "Aku telah menikah," serunya marah. "Aku hanya ingin melihat, bukan mau mencium kamu," sahut Langit masih berdiri tepat di depan Zelin.
Zelin mendengus kesal dan menghela nafasnya secara kasar. "Waktumu telah habis," ujar Zelin ketus. Langit menggeser tubuhnya memberikan ruang untuk pujaan hatinya jalan. "Apa kamu bahagia?" tanya langit. Zelin menghentikan langkahnya dan kembali mendekati pria itu. "Ya, aku sangat bahagia." Zelin menekan intonasi bicaranya. Dia ingin menjelaskan agar pria itu tidak berpikiran aneh-aneh tentang pernikahannya. Mendengar ucapan Zelin membuat langit tertawa. "Jangan bohongi dirimu, Zelin," ujar langit. "Apa maksud kamu?" tanya Zelin balik. "Aku tahu kamu tidak bahagia." Ucapan langit membuat Zelin gelagapan. "Permisi," ujarnya berlalu, tapi langit memegang tangan Zelin. "Aku akan tetap menunggu kamu," ujarnya dan mengecup punggung tangan gadisnya. Zelin diam beberapa saat dan dia tersadar ketika melihat cincin nikah yang melingkar di jari manisnya. Zelin buru-buru meninggalkan pria itu. Hatinya berdetak cukup kencang ketika mengingat perilaku langit kepadanya. Tidak jauh dari situ Koko mendengar semua percakapan antara istrinya dan langit. Bersambung.